Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepiting menjepit kerang dimasak, cocokin saus. Bapak Ibu pemirsa, pasang mata dan kuping biar terang. Cakep. Kita simak obrolan yang host. Nah, kenapa itu host? Kenapa ya, Kok? Karena hari ini kita memang ngomongin sesuatu yang sangat spesial. Kita ngomong soal jalur rempah, tapi juga ngomongin main pukulan dan ondel-ondel. Nah, di mana itu bisa unsurnya bisa ketemu di situ. Ya. Nah, kita balik lagi kepada jalur rempah. Dalam perbincangan kita yang memberikan tentang workshop seni budaya dan bumi rempah ini kita akan kilas balik kepada masa abad pertengahan, di mana Indonesia menjadi salah satu daerah yang diburu oleh orang-orang Eropa untuk mengejar rempah-rempahnya. Nah, pada saat itu rempah-rempah menjadi komoditas utama di dunia. Dan seiring dengan itu, ternyata perekonomian juga bisa berkembang, namun juga menumbuhkan unsur-unsur budaya tempatan atau unsur-unsur budaya lokal juga ikut berkembang. Di antaranya kedua unsur budaya tadi, yaitu ondel-ondel dan main pukulan. Di sini ada budayawan kita yang pasti udah nggak asing lagi, yaitu Bang Yahya Andi Saputra. Ini udah top dah, yang udah clear. Artinya asam garamnya itu udah bukan main. Ganteng deh, Bang. Ganteng, ngerep dah tuh asam garamnya dah. Soal budaya dia ngomong. Ada juga nih, Kimung. Nama sebenarnya apa? Kiki Zaharudin. Kiki Zaharudin, tapi panggilannya Kimung. Kiki Mungil. Kiki Mungil gitu. Beliau ini pelaku dan juga pembina pencaksilat aliran Sikojor. Sekojor bukan sekonyong-konyong. Bukan Sekojor. Nah, apa itu sekojor? Nanti akan dibahas lebih jauh. Tapi sebelumnya kita bicara dulu nih sama Bang Yahya soal rempah-rempah dan budaya yang menyertainya tumbuh bersama dengan rempah-rempah. Itu kenapa begitu Bang Yahya? Kalau begini ya Bang Yusron dan saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, kalau kita ngomongin rempah-rempah itu memang kan di sekeliling kita itu senantiasa kita membutuhkan rempah-rempah. Dari mulai kita di dapur itu kalau dia mau masak pasti ada cengkeh, ada lada, ada kayu manis dan rupa-rupa. Ya, nah, bahwa memang kita dengan cengkeh itu memang dia seperti gigi dan gusi, dan di dalam sejarah kita memang misalnya abad-abad ke-14, abad 14-15 itu memang itu kan komoditi itu luar biasa. Dalam sejarah misalnya di tahun 1500-an itu terjadi perjanjian antara kerajaan Sunda Pejajaran dengan tetamu yang datang dari negeri Eropa. Mana dia itu? Yaitu yang namanya Portugis. Nah, itu ya ke sini salah satu tujuannya adalah bikin MOU kesepakatan gitu ya. Mufakat antara mereka bahwa di sini yang kaya itu kerajaan Sunda Pejajaran yang kaya itu hasil panen terutama lada itu dijual kepada mereka. Mereka menyiapkan piranti baik lunak maupun tidak lunak dalam hal keamanan kerajaan itu. Jadi perjanjian keamanan sehingga kerajaan sudah tetap berproduksi dengan kebutuhan yang mereka butuhkan seperti lada, cengkeh dan macam-macam rempah yang lain gitu Bang. Nah, kemudian gimana nih munculnya tuh main pukulan, ondel-ondel, kok ada di rempah-rempah itu bisa nongol itu? Ya begini, ondel-ondel itu kan zaman dulu disebutnya itu barongan. Barongan nggak identik dengan barongsai, dengan barongan yang ada di Bali. Tapi barongan di sini artinya bahasa Betawi arkais, yang artinya satu kelompok, satu grup. Dalam satu grupnya itu, jadi barong itu satu grup. Nah, jadi oleh karena itu si barongan ini masa lalu itu senantiasa menjadi media pendukung utama dalam ritual-ritual di masyarakat Jakarta, di masyarakat Betawi. Misalnya upacara baritan atau sedekah bumi. Nah, di situ kan jelas
Kalau upacara-upacara itu jelas semua yang namanya rempah itu ada di situ. Dia ada di kuliner, ada yang dipersembahkan, ada buat obat, ada buat ya tempel-tempel ini, ada buat macam-macam untuk bersih, untuk obat segala macam dia ada di situ. Nah, jadi oleh karena itu terkait dengan ini ondel-ondel menjadi pendukung utama dalam upacara-upacara masyarakat Betawi, dan oleh karena itu ya hubungannya dekat betul gitu. Fungsinya buat apa tuh ondel-ondel juga kita mau panen untuk masang ondel-ondel. Buat apa ondel menakut-nakutin aku gitu. Jadi ondel-ondel itu dulu namanya ondel-ondel. Dulu namanya barongan. Kemudian baru masuk abad 19, awal abad 20, akhir abad 19, awal abad 20 itu barulah dia kemudian disebut dengan ondel-ondel. Ondel-ondel itu pun bahasa Betawi arkais, Bang Isron dan saudara penonton semuanya, bahwa ondel-ondel itu juga artinya adalah sesuatu yang lincah dan fleksibel. Kita bisa saksikan misalnya dalam pertunjukan ondel-ondel itu dia lincah dan dia fleksibel begitu. Jadi, nah, oleh karena itu si ondel-ondel ini kemudian menjadi pendukung utama upacara. Misal bahkan orang bule sekalipun itu meyakini bahwa fungsi ondel-ondel itu, mereka bilang dalam buku yang saya baca itu berjudul Kehidupan di Jawa Tempo Dulu, ditulis oleh Olivier Johannes Raff, dalam bahasa Belanda itu dikatakan ondel-ondel Poppen om Gesteen te verjagen. Nah, itu bahasa Belanda tuh, bahasa orang sono. Boneka apa itu? Jadi boneka besar pengusir roh jahat. Oh gitu. Nah, gitu. Memang fungsinya begitu. Dia jadi fungsinya buat tolak bala. Untuk tolak bala. Kita berkebun, ya. hasilnya bagus, diamanin dan begitu. Terutama memang kalau kita ingat pada pandemi itu seperti COVID-19. Pandemi itu orang Betawi bilang kan awar-awar ya. Wabah itu, awal-awal pandemi 19 itu, COVID-19 itu memang sebetulnya kalau kita memahami makna ondel-ondel sebagai penolak bala, maka ini sebetulnya kita harus memahami juga. Misalnya dulu itu memang tetua-tetua masyarakat Betawi itu paham betul kalau wabah muncul, mana misalnya ada dulu yang ditakut itu sakit cacat. Kalau anak perawan kena sakit cacat itu kalau telat diobatin mukanya jadi kopeng. Kasihan, jadi yang mulai cakep, mulus, segala macam kayak mukanya si kecil ngomil ini, maka dia akan malu tuh. Kok kopeng itu? Jadi nilainya berkurang ya dari sisi estetika kita memandang dia. Maka buru-buru panggil ondel-ondel untuk melakukan upacara ngopuk namanya. Ngopuk kalau cara sekarang tuh tahlilan lah, tahlilan doa-doa kayak kita baca manakib ya. Jadi fungsinya begitu ya, ya. Artinya untuk mengamankan kalau dalam rempah-rempah ini supaya panennya nggak gagal gitu. Memang yang paling utama itu sebetulnya dia adalah dia punya makna equilibrium, keseimbangan. Jadi ondel-ondel keseimbangan kita semua. Dalam perjalanannya Bang ya, ondel-ondel sekarang tuh bagaimana ya menurut Bang ya? Apakah masih menjalankan fungsi yang dulu atau udah berubah makna? Jelasnya semua seni tradisional itu, Bang Isron dan Bang Timo, itu jelas dia nggak berubah menurut saya. Yang berubah justru itu pemahaman kita. Jadi kalau generasi sekarang generasi milenial, nanti ada muncul generasi alfa di kemudian hari. Nah itu dia nggak tahu, dia taunya ondel-ondel jalan di jalan, buat ngamen, buat apa, tapi dia nggak ngerti itu. Jadi fungsi dan peran ondel-ondel dari dulu sampai sekarang, baik bentuk dan fungsinya itu nggak berubah. Yang berubah adalah pemahaman masyarakat sekarang. Jadi dia nggak ngerti lagi makna ondel-ondel apa. Jadi kegunaan ondel-ondel apa di tengah masyarakat, sejarah ondel-ondel apa. Yang dia tahu ondel-ondel untuk ngamen-ngamen, kemudian ada yang sekarang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk ngemis-ngemis. Itu kan menghinakan dirinya dan menghinakan kesenian ondel-ondel itu sendiri. Jadi gitu, jadi dia tetap tidak berubah. Nah, kemudian makanya kita balik ke main pukulan rempah-rempah. Iya. Itu gimana itu main pukulan rempah-rempah? Sama juga, karena dalam upacara rosulan ya, misalnya ya, dalam kan kita kalau yang tradisi masyarakat Betawi itu kan kalau menerima murid dalam silat main pukulan itu senantiasa ada upacara namanya ngerosul atau rosulan. Pada saat rosulan itulah unsur-unsur rempah-rempah
ya jahe, ya ini, ya semuanya masuk di situ. Karena memang unsur rempah itu memberikan memberikan pengaruh positif kepada misalnya harum-haruman. Ya harum-harum cendana, harum-haruman kalau kita mau tahlilan tuh kan selalu dibakar setanggi ya. Itu kan harum-haruman itu di samping memang mengharumkan kawasan kita, tetapi dia simbol kalau kata kita sekarang tuh password, unsur magis juga. Ya unsur magis dan password. Jadi password untuk membuka aura, dan yang maha kuasa itu memberikan izin. Katakanlah kalau kita tok selama itu kita izin. Nah, kita kayak harum-haruman gitu. Bahkan kemudian harum-haruman ini kemudian menjadi unsur penting dalam peribadatan manusia Betawi untuk senantiasa berharum-haruman gitu ya. Jadi harum cendana, harum buhur, harum macam-macam itu menjadi kode tersendiri, password tersendiri untuk kan passwordnya banyak tuh. Yeah. Kalau zaman dulu tuh misalnya dalam upacara sedekah bumi misalnya passwordnya banyak. Ada bekakak ayam, ada nasi kuning, ada rokok, ada buah-buahan, ada rujak, ada jampe-jampe juga. Nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk, ada daging mengungsi, dibaca seperti itu. Itu password tuh. Kalau kita mau buka kita punya WA atau mau buka kita punya FB atau segala macam itu kan harus ada password. Kalau passwordnya kita lupa, ya otomatis gagal kita masuk ke dalam upacara itu. Baik, sekarang kita beralih Bang Kimung sebagai pelaku main pukulan. Ya. Itu tadi dikatakan Bang Yahya bahwa rempah-rempah itu jadi bagian dari ritual untuk memulai sebuah perguruan atau seorang murid untuk mendapatkan ilmunya dari perguruan tersebut. Nah, sekarang masih begitu nggak Bang Kimung? Ya, terima kasih Bang Yahya. Jadi unsur rempah-rempah yang masuk ke dalam dunia permainan pukul di tanah Betawi khususnya memang benar tadi apa yang disampaikan sama orang tua kita ya. Kalau di tempat saya itu memang sebelum dia memulai proses untuk menjadi murid ya pertama tuh dia izin dulu, orang tuanya datang ke guru nitipin anaknya, setelah itu guru yang menerima maka guru itu melontarkan syarat sebagai pembuka. Nah, di antara syarat-syarat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur rempah-rempah. Contoh, nanti kalau udah ada 5 orang nih, kita baru mulai dan nih rasulan. Apa yang mau dibikin? Pertama, air jahe. Air jahe itu udah jelas isinya. Ada jahenya, ada kapulaganya, ada kemirinya, ada ladanya, ada kayu manisnya, ada cengkehnya. Sehingga menciptakan rasa hangat. Ketika muncul kehangatan dalam satu hidangan minuman, maka itu mengeluarkan filosofi yang hangat juga dalam silaturahmi. Supaya kuat, main pukul juga supaya jadi kuat. Terus lagi silaturahmi juga jadi kuat, mempertahankan silaturahmi juga jadi kuat, membuat banyak keberkahan karena semuanya minum. Nah, di satu sisi juga setelah minum air jahe tersebut, kita dihidangkan itu yang namanya bubur kacang hijau. Nah, jelas juga bubur kacang hijau isinya apa aja, pasti berkaitan dengan rempah-rempah. Sehingga semuanya akan menjadi nikmat. Dalam unsur pembelajaran, main pukul khususnya, kalau artinya ada dengan nikmat, bagaimana nanti belajarnya? Dipakailah syarat itu dalam rasulan. Isi dalam rasulan tersebut setelah kita memenuhi semua syarat, maka doa-doa lah yang kita panjatkan. Nah, dari doa itu memperkuat juga apa-apa yang dihidangkan. Ya, seperti kita sama-sama ketahui ketika kita mau mulai tuh pasti tuan rumah udah nyiapin deh tuh ya yang namanya kopi pahit, kopi manis, ya kan, teh pahit, teh manis, air putih, susu. Terus 7 buah yang nunggunya di atas, pisang, apel kah, anggur kah, terus lagi buah mangga lah, apa-apa 7 buah gitu. Sehingga kalimat 7 buah itu menandakan 7 lapis langitnya bumi, kekayaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
begitu gitu ya. Ya, sekarang balik lagi Bang Yaya. Itu ondel-ondel, main pukulan, rempah-rempah jadi komoditas yang utama saat itu, kemudian menumbuhkan dua unsur budaya tadi, buah pukulan, rempah-rempah itu. Nah, di dalam perekonomian berkuliah perekonomian rempah-rempah itu, di mana fungsi atau di mana peranan dari main pukulan itu? Dia udah belajar pukulan buat apa itu di rempah-rempah itu gitu. Terus juga gimana ondel-ondel selain cuma hanya sekedar ya, dan kita udah dijelasin lah sama Bang Yahya bahwa ondel-ondel berfungsi buat panen gitu ya. Nah, sekarang main pukulan itu gimana? Main pukulan dia udah belajar nih. Kemudian ada orang jualan rempah-rempah, dia ngapain tuh main pukulan di situ? Jadi begini ya Bang Yusron dan kawan-kawan yang menyaksikan kegiatan ini, jalur rempah itu memang munculnya para jawara, para jago, dan tentu saja kan jago dalam perspektif Betawi itu kan berbeda dengan jagoan. Jadi kalau orang tua dulu kita bilang, lu jangan jadi jagoan, tapi lu jadi jago. Jago itu dia betul-betul jago, dia jago pukul, jago ngaji, jago. Kemudian kalau jagoan, ya sini selain buat, jadi preman. Jadi jago dan jagoan berbeda. Nah, kebanyakan jagoan muncul pada era kolonial itu memang yang menjadi salah satu cerita yang bagian sininya ya. Jadi cerita yang bagian sini itu dia muncul dimanfaatkan oleh tuan-tuan tanah. Jadi tuan tanah saat itu, tuan tanah di Tangerang, tuan tanah di Lebak Bulus, tuan tanah di Senen, tuan tanah di Meruya, tuan tanah di mana-mana itu memang memanfaatkan jasa jago pukul, dan mereka akhirnya direkrut, kalau cara sekarang itu direkrut oleh Tuan Demang. Kalau dalam cerita-cerita rakyat itu ada Tuan Demang Mester yang mempekerjakan jagoan-jagoan untuk mengamankan bisnis dia, untuk mengamankan tanaman dia, tarik cukai, pajak, tarik apa. Nah, muncul kemudian jago. Dalam cerita Pitung kita bisa lihat misalnya dia jagoan karena ini orang-orang ini sangat bengis dalam hal menarik cukai, dalam hal kebijakan-kebijakan pada rakyat, maka muncul jagoan-jagoan. Nah, muncul Bang Pitung, kemudian pemberontakan petani muncul, Kaling Bapak Kaya di Jakarta Barat, kemudian muncul jago-jago dari Condet, kemudian muncul jago-jago dari Bekasi sampai kepada Depok, Rama, Ratu Jaya itu muncul. Jadi memang ilmu main pukulan muncul secara bersamaan dengan pemanfaatan rempah-rempah itu. Karena tuan-tuan tanah, terutama ketika terjadi kultur stelsel itu kan mengharuskan rakyat menanam tanaman yang laku dijual di dunia internasional. Itu syarat oleh para penjajah. Maka muncul tanaman-tanaman itu muncul orang-orang yang harus mengamankan. Jadi jagoan yang muncul di situ, tantang-tantang yang pakai kayak beginilah. Pangsinya begini, pangsi hitam, golok, kemudian cincin yang merapat. Kalau itu, kalau jagoan itu memang cincinnya pandan, kecubung, kemudian kaca warna. Nah, itu. Tapi kalau jago kan sekalian dia jago itu kan dia ngajar ngaji juga, maka dia cincinnya pun berbeda namanya. Dia pakai pakai model-model yang ruby itu apa tuh? Ada satu, kemudian yang ada bahan-bahan emasnya tuh virus, jadi kira-kira begitu. Dan ini pun ya Bang Imron, Bang Yusron, ini pun menjadi senjata bagi jago, karena ini bisa menjadi senjata. Pak, gitu kan ya. Jadi kira-kira begitu. Dan jadi sangat berhubungan lah, dan memang sejarah mencatat itu ada yang menyedihkan, ada yang membanggakan kita. Terakhir Bang Ibung ya. Sekarang gimana nih jagoan zaman sekarang? Masih bela-belain yang tuan tanah itu apa kagak? Gimana nih? Nah, jadi ini kan ngajarin banyak murid. Murid itu sudah tidak paham kalah. Jadi di era milenial sekarang unsur main pukul Betawi itu memang udah berbanding jauh ketimbang kita melihat atau berada di tahun-tahun pada sebelumnya.
Nah, justru main pukul ini kita kemas menjadi satu ilmu yang di-save di badan, disimpan di badan, biar ini anak punya bekal. Artinya main pukul itu bukan berarti anak Betawi mau jadi orang jagoan yang tadi dibilang, atau frontal, atau tukang berkelahi, atau tukang apa. Tapi ini melambangkan simbol keberanian seorang laki-laki untuk jadi pemimpin, khalifah. Karena dia, ya kan kalau prinsip orang Betawi maka jangankan serinya, kalahnya diboga. Kan gitu. Yang kalahnya, Jangan kalahnya, serinya diboga. Nah, iya. itu prinsip ya. Jadi kita kemas main pukul di zaman sekarang itu yang kita edukasi adalah hawa nafsu hilafiyahnya, sehingga nanti dia punya bekal untuk dia bawa kemana-mana, menjadi ilmu pengenalan tradisi budaya, sehingga budaya ini terus berkembang, tradisinya juga terus berkembang sampai kita dapat amanat dari orang tua. Lu udah megang tradisi, lu pertahankan tradisi, maka di situ lu jadi anak yang berbudaya dan berbudi pekerti, berbangsa, bersatuan negara Republik Indonesia. Ya, Gitu, Tapi saya mau tambahin begini ya Bang Murat, Bang Yusron ya. Dalam prinsip main pukulan Betawi itu musuh nggak dicari. Tapi kalau dia datang ke tatang teteng, pantang kita lari. Kita beli lah. Nah kita benar dijual, Betul, kita beli. Tapi memang begini, dari sanggar-sanggar main pukulan yang untuk zaman sekarang ya, saya melihat tuh muncul kesenian-kesenian lain dipindah di situ. Dari grup main pukulan sekojor misalnya, dia kemudian bisa main palang pintu. Dia belajar rebana, dia belajar pantun, kemudian dia belajar baca sike, Allahumma. Kemudian dia juga muncul hal-hal lain. Jadi dari situ muncul satu kesatuan. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kalau dalam perspektif menghidupkan seni budaya nah, lainnya. menghidupkan yang lainnya. Karena akhirnya dia pakai seragam, dia segala macam, dia hormat sama orang tuanya. Jadi begitulah kira-kira ilmu. Ya, Bang Yaya, Ya. Kang Kimung, Siap. karena waktu kita terbatas, Jadi waktu habis nih. habis. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan host kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita, sehingga kita juga bisa kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya dan mau melestarikannya, dan juga bermanfaat untuk perkembangan manusia, bukan hanya manusia Indonesia, bukan hanya manusia Betawi, apalagi, tapi juga manusia secara umum sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bang Yaya, terima kasih, Bang Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.